Sobat Halo Foto, apa kabarnya nih? Ketemu lagi dengan saya Yunika Maharani di segmen Halo Foto Stories. Buat kalian, para pelari atau mungkin para pesepeda yang sering mondar-mandir di daerah Kuningan, pasti deh udah tahu sama tamu kita yang hari ini. Namanya adalah Cahyo Agung Nugroho. Mas Cahyo ini adalah co-founder dari sebuah komunitas yang bernama Dalcott Loopgrapher. Mungkin kita langsung aja kali ya ngobrol sama Mas Cahyo. Yuk kita kenalan. Hai Sobat Halo Foto. Kita sambut yuk Mas Cahyo Agung Nugroho. Hai Mas Cahyo. Hai, semangat pagi. Oke, teman-teman, tahu nggak sih Mas Cahyo ini biasanya ngesot ya Mas ya? Iya. Ngesotnya di mana tuh Mas biasanya? Ngesot itu motret di pinggir jalan. Spot saya ada di Jembatan Kuningan. Nah, buat teman-teman yang biasanya lari atau biasa olahraga pagi-pagi tuh pasti udah kenal banget deh, udah familiar nih sama namanya Mas Cahyo. Nah, Mas, aku kepo-kepo sama kehidupan Mas dikit, boleh nggak ya? Boleh. Oke, aku mau tahu dong Mas, awal mula karir Mas di bidang fotografi tuh gimana sih? Fotografi ini sebetulnya karir baru. Oh, Gitu. oke. Karena sebelumnya saya adalah wartawan dan penulis selama lebih dari 20 tahun. Saya sempat bekerja di berbagai media, baik cetak ataupun digital gitu. Saya pernah di Femina Group selama 11 tahun. Saya juga pernah di satunet.com, astaga.com, dan beberapa media yang lainnya gitu. Fotografi awalnya hanya hobi. Oke. Nah, sekarang menjadi penyangga kepulan asap dapur di rumah. Oke. Mas, tahun berapa kalau boleh tahu mulai fotografinya? Kalau mulai belajar serius sekitar tahun 2006, 2007 gitu. 2009 mulai nerima orderan untuk side job karena saya masih menjadi penulis atau wartawan. Oke. Side job pertama itu dari personal, perorangan atau dari perusahaan sih, Mas? Dari majalah tetangga yang masih satu grup dengan majalah tempat saya bekerja. Oh gitu, malah di hire sama tetangga ya? Iya. Oke, Mas, sekarang ini kan Mas itu namanya itu sangat terkenal itu ketika pandemi ya, ketika Mas membuat bareng-bareng sama teman-teman membuat komunitas Dalcott Loopgrapher ini. Awalnya gimana sih Mas? Awal mulanya kenapa sih ada ini? Terus apakah Mas terkena pandemi atau bagaimana sih Mas ceritanya? Pandemi ini kan menghantam banyak aspek kehidupan di seluruh dunia gitu. Saya dan teman-teman yang ada di Dalcott Loopgrapher itulah termasuk mereka-mereka yang terhantam oleh dampak pandemi. Waktu itu saya sudah berprofesi sebagai full freelance photographer ya. Jadi karena sebagai fotografer atau pekerja freelance, pandemi itu pukulan yang berat. Oke. Nggak ada event, sama dengan nggak ada job. Rata-rata dari kita ini di grounded di rumah. Gitu. Nah kebetulan istri saya punya riwayat penyakit pernapasan, jadi itu salah satu hal yang membuat saya sempat 3 bulan di rumah karena saya nggak terlalu karena waktu itu edukasi tentang COVID dan dampaknya itu masih minim. Saya memutuskan berada di rumah gitu karena khawatir jika saya keluar dari rumah saya membawa sesuatu yang berbahaya bagi anggota keluarga saya. Setelah 3 bulan ditunggu ternyata COVID tidak mereda. Gitu. Waktu itu kita juga, saya terutama merasa sangat frustasi dengan cara pemerintah menangani pandemi ini. Tapi setelah 3 bulan ditunggu ternyata nggak ada penyelesaian, ya harus keluar rumah. Karena ada urusan perut yang harus dijaga. Betul. Keluar rumah ngapain? Mencari peluang. Karena kemudian saya mulai motret di tempat banyak orang melakukan aktivitas olahraga. Nah, kebetulan saat COVID orang-orang itu nggak ada takutnya semua kan. Betul. Tiap hari berolahraga di berbagai tempat. Sudirman dan sebagainya gitu. Saya sempat di Sudirman, Pantai Indah Kapuk, kemudian Mozia,
Bintaro dan sebagainya gitu. Ternyata dari situ ada peluang kita bisa menjual sesuatu. Apa itu? Produk foto yang kita hasilkan. Oke. Ternyata foto-foto yang kita buat itu ada peminatnya. Setelah keliling di banyak tempat, akhirnya saya ngepost di Jembatan Kuningan. Nah, Jembatan Kuningan ini awalnya yang ngepost di situ itu kawan saya, pelari kece, alias postsport.id. Kenapa dia ngepost di situ? Karena pada saat itu dia masih bekerja di sebuah perusahaan. Jadi kalau misalnya hari kerja, dia tidak akan bisa jauh dari tempat tinggal dia untuk keliling bersama saya gitu. Nah, dari pembicaraan kita, spot yang paling bagus adalah Jembatan Kuningan karena kita punya pengalaman jauh sebelumnya memotret di lokasi tersebut ketika ada sebuah lomba lari internasional digelar melewati Rasuna Said. Di situ ternyata hasilnya pendapatannya bagus. Gitu. Ngobrol. Akhirnya karena rumah saya dekat dengan Jembatan Kuningan, saya ngepost juga di Jembatan Kuningan. Oke. Selain itu keluarga juga bilang, ngapain daripada pergi jauh-jauh di Jembatan Kuningan bisa, kenapa nggak di Jembatan? Akhirnya menetap di Jembatan Kuningan itu. Oke. Sampai dengan sekarang. Masih Om? Kalau tidak sedang bolos. Banyak bolosnya nih kayaknya. Yeah. Oke. Wah, seru banget ya. Ternyata Mas Cahyo ini bisa melihat sebuah peluang dari kondisi pandemi waktu itu. Kemudian kalau boleh tahu nih Mas, dulu freelance-nya itu fotoin apa sih Mas? Apakah olahraga juga atau komersil atau bagaimana? Sebagian besar sport. Sebagian besar gitu. sport, tapi juga kadang portrait fotografi, kadang food fotografi. Kan tergantung ini aja apa permintaan gitu. Oke, jadi sebenarnya sudah ada basic lah ya Mas untuk memotret olahraga seperti sepeda, seperti lari gitu, sudah ada basicnya ya Mas? Awalnya sih sebetulnya dari iseng karena saya pelaku olahraga gitu loh. Oh, olahraga apa tuh Mas? Lari juga? Lari juga. Oke. Lari. Native saya sepak bola, tapi saya lari 2011 sampai 2016 saya lari pulang pergi kantor gitu. 2006 sampai 2011 saya sepedaan pulang pergi kantor. Oke, memang sehat sekali ya Mas ya. Terlihat jelas di otot-otot saya. Wow. Oke, Mas, sampai sekarang komunitasnya masih nggak sih Mas? Apa? Dark Photographer? Betul. Kalau komunitas masih gitu loh. Kita ada lebih dari 30 orang gitu ya. Jadi komunitas ini dulu dibangun awalnya itu orang-orang yang udah lebih dari 10 tahun bergaul. Karena mayoritas yang ada di sini itu ex dari sebuah perusahaan media. Oke. Malah justru saya sama kawan saya pelari kece ini yang paling muda, yang lainnya senior-senior kami gitu. Tapi hitungannya kami yang mengantar mereka untuk memasuki dunia fotografer jalanan dari gedung-gedung ber-AC. Dari gedung-gedung ber-AC mereka ditarik menuju jalanan. Karena apa? Ya karena ketika pandemi situasi itu sangat sulit. PHK terjadi. Betul. Karyawan dirumahkan, tidak ada job yang bisa didapatkan gitu loh. Nah, kebetulan apa yang saya bangun berdua dengan pelari kece itu ternyata memberikan nafas kehidupan gitu loh. Nah, kita seretin kemudian senior-senior kita itu untuk turun ke jalanan gitu. Supaya mereka nggak tiduran aja di rumah. Kan banyak kaum rebahan pada saat itu. Betul. Jadi kaum rebahan ini kita bangkitkan semua, kita ajak, kita bangkitkan. Nah, masalahnya ketika kita mengajak senior-senior kita, kendalanya itu satu, kita harus memberikan pelajaran ekstra keras terhadap mereka. Pelajaran apa tuh Mas? Terutama penggunaan sosial media mereka gaptek dan sebagainya. Tapi itu proses kan, proses itu. Tapi selama orang mau belajar gitu, apapun bisa diwujudkan. Ternyata bisa gitu loh. Bahkan sampai sekarang mereka rata-rata masih ngesot proses. semua. Oke. Mas, karena komunitasnya masih ada, Mas juga masih aktif. Kalau ada nggak sih Mas syarat-syarat tertentu kalau mau join sama komunitas Mas ini? Sebetulnya kita nggak punya persyaratan apapun untuk join ke community ini. Biasanya siapa yang masuk jadi community ini itu atas kesepakatan bersama gitu loh.
gimana nih? Iya, udah bisa gitu. Karena yang kita lihat itu sebetulnya lebih ke attitude, terus kemudian mannernya seperti apa dan sebagainya gitu. Join kalau hanya join sekedar titip nama juga percuma. Biasanya yang kita lihat konsistensinya dia motret secara konsisten enggak gitu, atau cuma hanya kepingin titip nama aja. Yang menentukan itu teman-teman sendiri, bukan kita. Jadi mereka gimana nih, udah bisa dimasukin? Kalau udah masuk grup WA udah pasti dia masuk gitu aja. Jadi penandanya adalah join Masuk. grup WA. Mereka ditarik grup WA gitu. Oke. Aja. Dan yang menentukan bukan kita. Itu semua yang ada di situ. Jadi sebenarnya sistemnya demokrasi ya? Ya bisa dibilang demokrasi. Ya pokoknya yang kita jaga itu adalah nama baik juga ya. Selama ini kita berusaha melakukan yang terbaik, memberikan citra yang baik dan sebagainya. Kita nggak ingin yang masuk ini nanti justru membawa sesuatu yang sifatnya toksik gitu. Merusak. Makanya ya yang nyaring ya biar yang ada di situ.